Assalamualaikum, selamat siang sedulur. Jumpa lagi bersama saya Andres Sasenka dan sedulur gemi-gemi yang saya cintai. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melakukan perjalanan silaturahmi ke tempat Mbah Surya ya. Kita lama nggak ke sana, kita mau silaturahmi sekalian tilik keluarga yang di sana. Itu sedulur, minta doanya dan ikuti terus perjalanan kita. Salam gemi-gemi. Assalamualaikum, selamat siang sedulur. Minta doanya buat sedulur gemi-gemi yang saya cintai dimanapun berada. Kesempatan siang hari ini saya melakukan perjalanan ke Klacai Nusa Kambangan Tilik Bae. Udah lama nggak ke sana. Alhamdulillah dapat terus saya kemudian sama teman saya ini Mas Ferry, lagi-lagi dikancani Mas Ferry. Nanti kita eksplor sedikit di sana. Ada tempat yang belum kita itu nanti kita sedikit ajak ngobrol. Assalamualaikum sedulur, akhirnya kita sampai ke tempat kediaman Mbah Suryadi dengan selamat sentosa. Kondisinya langit sangat cerah sedulur. Alhamdulillah saya ditemenin teman-teman sedikit tok karena hari Minggu ya, hari Minggu teman-teman punya keluarga yang nggak bisa ya nggak ditemani Mbah. Dan kami
Fitri dan Mas Guru Salimi. Assalamualaikum sedulur. Alhamdulillah kita sudah berada di pintu masuk Gua Masjid Sela ya. Kita mau berdoa di sana sembari menelusuri tinggalan-tinggalan pada masa lampau ya. Nah, dulu pernah ada napak tilas mungkin para leluhur-leluhur kita yang dulu menyebarkan kebaikan, menyebarkan agama Islam. Dia pernah datang ke sini juga. Nah, ini nanti kita akan masuk ke Gua Masjid Sela namanya ya. Kali ini saya nggak ditemani teman-teman banyak karena lagi pada sibuk. Saya nggak ditemani Mbah Fitri. Mbah Fitrinya sedang tapas dulu. Semoga tapanya membawa kebaikan buat kita semua. Ini tempatnya masih rindang ya, masih asri. Ini dulu belum ada musola, ini sudah ada musolanya, tambah bagus lokasinya, tempatnya. Mungkin nantinya ini jadi objek wisata ya, bukan objek wisata religi saja, tapi mungkin nantinya jadi objek wisata. Kalau sekarang kan datang rata-rata para spiritual ya, spiritual. Nah, ini kita sudah dekat sekali gerbang Gua Masjid Sela. Saya kesini dulu tahun 2008, 2009, 2010 dulu awal sebelumnya sudah pernah kesini, tapi bukan dengan Mbah Suryati. Bukunya Mbak ya. Ini Mbak dulu. Nah, ini alhamdulillah kita sudah masuk ke depan. Assalamualaikum, selamat siang sedulur. Alhamdulillah kita sudah berada tepat di depan Gua Masjid Sela. Jadi kita akan masuk, kita menelusuri jejak apa? Jejak para leluhur kita yang dulu pernah mungkin napak tilas di sini. Gitu. Jadi tidak mengungkap, tidak, karena gaib itu tidak bisa diungkap. Kebenaran hanya milik Gusti Pangeran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bersentuhan dengan yang gaib-gaib bisa benar, bisa tidak benar gitu. Yang penting kita ambil hikmahnya daripada tontonan yang kita tonton itu. Kalau di situ ada kebaikan, diambil kebaikannya. Kalau di situ ada edukasi, kita ambil edukasinya. Untuk apa? Untuk kebaikan gitu. Kalau ada sesuatu yang kurang baik di situ bisa dikasih kritik, jangan seperti ini dong, dan lain sebagainya. Begitu sedulur. Sekali lagi, tanamkan pola pikir positif agar tertuang kebaikan. Itu ikuti perjalanan kita. Assalamualaikum.
Kubuno 10 prasasti ya, prasasti ya. Namanya J.L.SCPERIJVERS. Apa nih bacanya? Jengjet. Untuk anak-anak muda ya, karena anak-anak muda pasti satu kemungkinan akhir zaman nantinya dibawa ke sini tiada lain bukan nyembah batu kayu tapi nyembah singgalurik ya, yang maha kuasa. Tapi diantaranya dari para wali dulu sampai para nabi mengusulkan itu harus berurutan dari nenek moyang kita, langsung berurutan gini dari para sesepuh dulu nyampe ke para wali, dari para wali disampaikan ke para nabi, dari para nabi ke malaikat, malaikat ke Allah. Karena gelarnya kita manusia biasa tidak tahu menahu, tapi kalau nggak ada yang menuntut prasejarah nantinya jadi apa? Jadi nggak tahu adat istiadat orang Jawa, entah itu orang Jawa, entah itu orang Sunda, entah itu orang Cina, Belanda, itu semuanya pakai sejarah. Makanya dulu angger mlebu ngaring apa maning ki sing jenengane keramat Masjid Selo. Selo itu watu, masjid di dalam batu. Itu dari berangkat dari sebelah kanan, pulangnya sebelah kiri tapi mungkur ada mungkur maringana tapi mungkur maring ngarep maringana mundur atau miring dan sampai mentok di sana. Mau foto-foto kan barusan saya minta izin ke leluhur sini ya silakan. Nggak mungkin kalau diizinkan itu sampai ininya sirup gitu. Kalau udah diizinkan di sini sejarahnya pertamanya yaitu Ki Ageng Selo, keduanya Eyang Sunan Kalijogo, ketiganya Eyang Cawangsa, keempatnya itu ya yang ujung putih ya. Nah, keempatnya kelimanya yaitu Mbah Nabi Ajub ya, lima keenamnya meninggal belakang, ke tujuhnya keenam ketujuhnya yang Siliwangi, kedelapannya di Ayah Saka, dan sampai ke Nadidir, sampai ke Jualaman, sampai ke beliau masih Bung Karno petilasane itu terus kali pelaku bahwa satu dalam diskusi kejuaraan dengan Sri Mayang Sari itu semuanya begitu itu menurut prasejarah kayak gitu karena dulunya laut ini dinamakan itu masih Sela jadi tengah laut itu ke timur jauh ke barat juga jauh ke perbatasan yang namanya Pangandaran. Nah, Cilacap itu masih daerah Cilacap sebelah selatan gitu. Kalau dari Kaunganten kalau di Cilacap berarti sebelah barat dari Cilacap sebelah barat bagian selatan gitu. Ini udah berdekatan dengan Majingklak ya. Berdekatan dengan Majingklak dari sini ke Majingklak juga setengah jam itu pakai etek otok cara-cara orang Indonesia yang otok orang Sumatera itu di sini bukan untuk apa-apa, untuk tepatnya ritual mendekatkan ke Allah Subhanahu Wa Taala karena di sini itu Masjid Selo kata orang Jawa, kata orang Sunda Masjid Sela. Itu lagi sana ke sini. Alhamdulillah kita sudah di bertawasul, kemudian kita sapa leluhur atau gaib yang ada di sini, yang kita diperbolehkan masuk dan kita tetap mematuhi adab-adab atau memang dari dulu aturan seperti ini kita harus masuk lewat sebelah kiri, keluarnya harus
masuk lewat kanan, keluar sebelah kiri harus miring, dan itu kita ikuti karena itu memang dari dulunya seperti itu. Kita itu menurut versi Abu Suryati Nabi Juru Kunci di sini. Begitu sedulur, terus kita sudah masuk ke dalam. Coba di dalam Boma Sigit Selo itu ada apa? Zaman dahulu ini nggak ada ini baru dikasih ini nggak ada lagi. Nah ini nanti kita ngobrol dengan Pak Suryati. Ini namanya Saka Guru. Nah, bentar Pak, minta sejarahnya. Nah ini langsung saja kita dengan Abah Suryati menurut sejarahnya ini batu apa Pak? Ada di tengah-tengah. Ini kan misalnya kayak gini. Ini Pak. Dulu dikala di Demak ya, yaitu Demak. ada sejenis masjid bikinan Raden Patah ya. Raden Patah. Nah di sini karena alam yang menciptakan yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan para nabinya, dengan para walinya, ada berdiri kok sejarahnya besok tembe bakal ditemukan. Bahkan ada di Indonesia ini masjid di tengah laut yaitu Masjid Selo. Kalau istilah orang Jawa. Kalau orang Sunda dikatakan itu Masjid Selo. Makanya alhamdulillahirrahmanirrahim di waktu saya entah berumur berapa puluh tahun saya kesini naik perahu. Lagi zamannya dulu lagi marak-maraknya kasino dengan narok itu dulu. Makanya saya pakai perahu kecil dulu. Lagi belum ada kapal. Tahun berapa sekiranya Pak? Ya sekiranya tahun 60-an lah. Tahun 60. 60-an dulu. Itu waktu saya juga bujang tanggung. Entah itu berapa tahun saya nggak tahu, yang jelas waktu itu saya masuk ke sini bertiga, berempat, tapi cuma orang tukang perahunya masih ombaknya itu lautan yang namanya Segara Anakan itu masih dalam, itu masih ombak-ambing lah, masih ombak. Itu masuk ke sini, alhamdulillah saya itu bermakom atau ritual di situ sampai 6 hari 6 malam. Ke-7 harinya saya pulang. Pulang dari sini, nyampe ke sini lagi sama bawa anak istri tahun 80. Sini lagi ya Trukah sarane. Trukah. Itu masih agak dalam dikit lah. Udah ada tanah tapi masih dalam, masih becek lah. Jeblus paha sama dulu. Itu tahun 82 memang ada kayu-kayuan kita kok segala apa mas. Pak. Terus itu udah, setelah itu saya diam di sebelah timurnya Masjid Sen. Ternyata tahun 82 akhir adalah itu Pak Hartoko kesini dulu. Lagi masih jadi, belum jadi Menteri Penerangan tapi masih jadi wartawan. Zaman dulu. Saya juga udah punya anak 3. Dulu itu Pak. Ya. Aneh ya kalau dari cerita. Baik ya baik. Gitu situ. Ceritanya gitu sampai sekarang. Terus Bah kembali ke sini. Ini berarti namanya nama sebutannya ini Kiai Haji Saka. Oh, ini namanya makanya sering ini untuk nepus orang. Nepusnya gini. Nepus itu apa? Nepus itu penogian untuk cari nasib lah. Pakai bismillah, bagi orang Islam pakai bismillah, bagi lainnya Islam ya pakai ritual lah. Contohnya gini. Contohnya itu dicontohin seperti kayak gini.
Tapi jangan pakai sendal. Gitu. Langsung sendalnya dilukar, memang cuma nyobakan Ini aja. contoh saja. Jadi harus lurus gitu. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, niatnya apa? Diri kita kalau benar-benar ada nasib ke depannya menonjol gitu. Misalkan contohnya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim, niatnya gitu, langsung nyekep kayak gini. Diukur gitu, kayak gini aja. Nah ini kan 2 kali ya. Ada perbedaan enggak seumpamanya? Terus Seumpamanya kayak gitu. Set lagi misalnya. nah ini kan berarti tadi segini ya, sekarang udah ngecilin lah gitu. Nah itu salah satu contoh Itu prosesnya. Kalau mundur berarti tandanya satu dari lubuk hati kita berarti ragu-ragu atau nasibnya belum kesampaian, masih goyang lah di dalam perencanaan itu. Dalam perencanaan. Begitu sedulur, ini sejarahnya namanya adalah siapa tadi Pak? Haji Saka. Haji Saka. Jadi ini proses alam juga ya Pak ya. Ya. Gusti Pangeran Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, bukan kegawaian manusia. Tapi tolong jangan sampai kayak orang-orang berputar-putar nginjakin ini itu saru namanya. Itu harus ke sana depannya kiblat langsung. Karena kita itu padomannya ke satu ke Allah, tapi lewat yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya. Itu mintanya memang ke Allah, tapi jalan syariatnya yaitu nobiannya kayak gitu. Terus Cara Jawa nepus lah. Nepus ya. Ini terus di sini ada pengimaman apa ya? Ya itu tuh. Nah kita coba ke tempat pengimaman. Nah ini ibaratnya. Tapi selama ini saya cuma satu kali nggak berani ke sononya langsung. Jadi ini salah satu tempat pengimamannya. Ya, dulu gimana Pak sejarahnya tentang pengimaman ini seperti apa sih pada masa lampau versi apa sih? Kalau versi saya kena itu kalau ada karomah dari sini, misalkan ada suruhan, kamu coba ke sana dekat, tapi jangan sekali-kali naik ke sono. Kalau istilah Jawa mas haru, ya. Karena kalau ke sana setelah ada suruhan, misalkan kita merasakan suci, gitulah. Tapi jangan merasakan suci sebelum ada perintah dari para leluhur itu atau para goib. Menurut apa ya, kalau kita belum punya keyakinan atau ada sesuatu gaib yang baik membisik bahwa atau rasa kita bahwa oh saya ini udah suci atau sudah baik lah, boleh ya Pak ya di sana gitu. Itu versi abahnya seperti itu. Dan ini tempat pengimamannya para leluhur gitu ya. Para leluhur kita yang pernah berada di sini siapa Pak? Para leluhur itu. Memang kalau di sini ini imamnya para wali. Para wali itu. Jadi menurut versi Abah Surya ini di sini adalah pengimamannya atau yang mengimami adalah atau yang mungkin napak tilas di sini adalah para wali. Begitu ya Pak? Ya betul. Para wali di sini. Mungkin seperti itu. Ada apa lagi Mas Gilang yang mau kita? Terus di sana Pak, saya lihat di sana juga ada tempat mirip seperti ini. Itu apa Pak? Sama apa beda? Itu beda. Oh beda. Di sana ada tempat mirip kayak gini. Tapi inilah namanya. Itu kamar-kamar sih. Oh, di sana ada kamar beberapa Bisa kita ke sana ya? Terus ada sentangnya juga. Oh, ada sentangnya. Ini ada sendang namanya, coba kita di sini. Ini ada yang ada sendang seperti itu. Sendang kata Pak. Terus di sini apa Pak? Ini tempat orang tua di sini. Nah ini ada tempat. Coba sini kameramen. Ini ada tempat yang mana tempat ini biasanya untuk ritual. Saya mau tanya Bah sedikit. Pernah nggak ada
orang yang kesini terus untuk meminta pesugihan atau meminta yang menurut saya salah dan enggaknya kita nggak tahu, tapi ada nggak pernah Abah menjumpai yang kesini yang mana di sini hajatnya ini meminta kekayaan dengan waktu yang singkat? Pernah nggak Abah menjumpai? Ya kalau menurut apa versinya orang lain memang bukan pernah lagi banyak. Ternyata Tapi ternyata kadang-kadang pulang dari sini ternyata orang itu kadang-kadang boro-boro malah meningkat malah menurun. nah, Karena karena salah jalan. salah jalan. Jadi menurut Abah pernah, bahkan tidak pernah lagi, memang Abah sering menjumpai orang yang datang ke sini meminta sesuatu kepada yang gaib ya. Salahnya mungkin di situ ya Pak ya. Ya. Mintanya bukan sama yang di atas Gusti Pangeran Allah Subhanahu wa taala, tapi mintanya sama yang gaib. Nah, di sini salah menurut Abah, salah. Tidak meningkat malah tambah bangkrut usaha. Gitu, sedulur. Terima kasih Abah Suryadi, penjelasannya luar biasa. Dan saya lihat banyak ya di sini mungkin pernah buat tapa. Tapi kalau buat meditasi enak di sini ya Pak ya. Tapi kalau jujur ya di sini kalau minta karomah itu mujizat lah. Satu contoh gini, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Karomah itu memang adanya di tempat-tempat keramat. Kenapa? Karena khusus mengheningkan cinta, bukan di keramat aja, di mana-mana pun tempat. Kalau kita mendekatkan ke Allah Subhanahu wa taala melalui keramat mujizat itu lebih baik. Karena menurut Abah dari dulu sampai sekarang sepinya itu para gaib munculnya di situ. Bukan nampak tapi munculnya di situ karomah. Kadang-kadang pulangnya dari sini kebanyakan yang berhasil daripada enggak. Karena satu prihatin cara wong Jawa kayak kudu dikosongna cetinge. Cetingan itu bukan ceting sing dianune nang omah, tapi cetinge kayak weteng kudu ngeli. Kita mendekat lah ya, tirakatan langsung mintanya ke Allah Subhanahu wa taala cuma lewat keramat. Lewat keramat. Jadi saya jelaskan sedikit maksud apa ya. Kalau di sini kalau dipakai untuk bukan meminta kepada yang gaib, tapi kita meminta doa restu mungkin ya Pak ya kepada para leluhur, para kesatria yang mana pada zaman dahulu pernah hidup di masa lampau. Ketika saya ingin lebih spesifiknya kita mencari ilmu. Nah, mungkin dengan di tempat ini kita bisa lebih tafakurnya ini lebih langsung sama yang di atas. Karena apa? Kalau saya lihat alam di sini masih sangat asri. Jadi hening cipta. Jadi sangat hening sekali kalau untuk penyerahan diri kalau Gusti Allah, pasrah sama yang di atas, ini tempatnya memang bagus. Gitu sedulur. Jadi para spiritual ini untuk meditasi di sini memang luar biasa. Tapi sekali lagi jangan salah datang mengartikan sesuatu, karena di sini bukan untuk mencari uang atau dengan kita di sini terus uangnya keluar, itu enggak. Ternyata enggak seperti itu. Karena saya mendengar memang ada yang merumorkan bahwa di sini memang bisa untuk pesugihan. Itulah sifat-sifat jin yang mungkin enggak jin yang negatif ya, mensugestikan kepada manusia ke arah situ. Tapi ternyata benar Abah mengatakan kalau meminta sama yang gaib untuk masalah harta itu enggak itu ya Pak ya. Salah. Begitu sebetulnya. Sama sebetulnya tempat untuk meditasi ya Pak. Ya. Saya dulu tahun 2010 saya pernah kesini dan benar jadi ada sosok wanita ya Pak, mungkin seperti itu, benar apa yang dikatakan Abah. Ini coba sini kameranya bisa kelihatan nggak? Masuk ke sana biasanya untuk meditasi. Masuk silakan kalau ada santai. Pak, sini Pak. Kemudian Pak, Mas bilang mau takut. Lari. Nah ini kita lihat di sini ada stupa dan lain sebagainya. Nah ini ada fotonya juga sedulur. Nah ini biasanya dipakai untuk ketidakbaikan mungkin ya Pak. Ya betul. Nah kata Abah ada yang melakukan ritual untuk sesuatu yang ini dibakar Pak.
Ini dibakar ya. Jadi ini ada yang melakukan ritual. Caranya Abah ini melakukan hal yang tidak baik karena sih ada fotonya dibakar. Ini kayaknya, waduh, kawat ini. Saya nggak kelihatan mukanya. Kalau kelihatan mukanya mungkin bisa kita kirim doa. Ini biasanya dendam sedulur. Ya Mas Ibnu, ini foto dibakar pakai. Jadi ini ternyata di sini juru kunci juga bukan Abah saja ya Pak ya? Bukan. Jadi ada beberapa juru kunci. Mungkin ada hajat yang kita tidak tahu ya. Artinya kayaknya lebih ke sesuatu yang nggak baik karena tadi saya lihat ada foto yang nggak baik dan baik. Saya nggak tahu juga. Nah kamu sebentar masih. Seperti itu sih dulu. Jadi kita sedikit menemukan sesuatu. Coba nanti kita tanya sama gaib mengenai yang foto itu. Kita tanya coba itu ada yang salah gitu. Takbir yang ketiga. Assalamualaikum. 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 Sampurasun. Siapa ini? Oh, bisa. Saya. Siapa? Bisa bahasa Indonesia nggak? Bisa. Oh bisa. Ini siapa dengan siapa? Namanya siapa? Gimana? Siapa? Mbah Roso. Mbah Roso dari mana? Dari tempatnya di mana? Di sebelah mana? Samping. Samping bawah, samping atas? Oh, samping bawah. Mbah Roso asalnya dari mana? Barat. Baratnya mana, Mbah? Mbahnya lagi ngapain, Mbah? Ini mbahnya lagi ngapain, Mbah? Mbahnya lagi ngapain ini? Potong-potong ini. Silaturahmi ke Aspik Sela. Kenapa? Mbahnya terganggu atau gimana? Iya. Kita nggak niatan mengganggu. Kita mau tanya, Mbah. Sepengetahuan mbahnya orang-orang kesini itu ada yang membawa foto itu ngapain? Belok apa? Mbahnya itu dari Sunda apa dari Jawa sih? Luar ya, Mbah? Wow. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya pengen saya kesini silaturahmi, kemudian saya ingin melakukan penelusuran, bukan menguak ya, kita melakukan penelusuran sejarah di sini untuk edukasi mungkin teman-teman yang hidup di zaman sekarang ini. Oke, begitu Ki. Saya dari
paguyuban sedulur griming-griming di Cilacap gitu. Begitu. Aki, mohon maaf, Aki posisi di sebelah mana Ki? Oh di dalam. Ngapunten. Gimana? Kecil. Oke. Mengganggu waktunya Aki, saya saru ini. Udah. Sih wujudnya wujud Aki, sosok Aki, jangan sosok harimau. Mungkin karena kenal dengan itu apa ya Pak, leluhur kita mungkin apa ya Pak, dia mau berkomunikasi gitu. Apa sejarah? Ya. Jadi kita sudah masuk ke dalam, tempatnya bagus sekali. Terus sejarahnya Gua Mas Sigit Selo ini seperti apa sih Ki? Sedikit sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh Abah Suryadi. Saya pengen menanyakan lagi, bukan tidak percaya tapi saya ingin secara gaib itu seperti apa sih versi gua ini gitu. Apa memang benar ini memang gua ini memang dulu pernah dipakai untuk berikhtiar ya, secara batinnya atau untuk keilmuan atau untuk meminta sesuatu oleh Gusti Pangeran Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak gitu? Gua Masjidil Sela. Gua Masjidil Sela. Nah, terus Dulu tempat bertemunya para ulama, tempat bersinggahnya para ulama, tempat kerajaan Pajajaran. Pajajaran ya. Ini menurut gaib atau sosok Aki ini di sini tempat untuk bersemayam atau bukan bertafakur, tempat bertafakur para leluhur kita lah gitu ya. Terus gini Ki, tadi saya lihat di dalam itu ada banyak foto ya. Itu ngapain Ki kalau yang ke dalam terus masuk itu foto itu diapain Ki? Kayak saya lihat kayak ada yang ditusuk-tusuk fotonya gitu. Oh, untuk ketidakbaikan ya, untuk kejahatan ya. Ada yang untuk meluluhkan. Oh, ada yang meminta untuk meluluhkan juga dengan cara pakai foto itu ya, berdoa ya. Itu. Tapi Aki kan di dalam, Aki nggak melarang itu. Sudah ada yang mengatur. Oh, semua sudah ada yang mengatur. Apapun kau manusia meminta, pasti kau akan Oh, gitu. baik buruknya sesuatu tergantung pada diri kalian. Oh, gitu. Ya, terima kasih. Coba tanya Ki. Assalamualaikum Ki. Mau tanya Ki, untuk di Gua Mas Sigit Sela sendiri kan ada banyak orang lah, bermacam-macam orang. Itu kebanyakan selain yang media foto, mereka itu meminta apa sih? Iya tadi. Kayaknya banyak saja. Oh, keilmuan berarti. Ilmuwan. Terus apa lagi Ki? Minta Kekayaan, jabatan, Duniawian. Yang di hati mereka sebenarnya memintanya itu ke Gusti Pangeran Allah Subhanahu wa taala atau malah ke gaib.
jadi banyak yang diselewengkan ya. Iya. Jadi dari rumah tujuannya baik baik ya. Untuk, Sampai sini kadang istirahat. digoyahkan gitu. Iya Ki. tergantung niat. Iya. Ki. Tanya lagi. Udah, simpel itu saja. Ya udah. Mungkin ada pesan, Pesan buat Ki, pesan. kita para sedulur dari Griming kepada saya dan kepada saudara-saudara saya dari Aki untuk kehidupan. Sudah dipesankan dan diwakilkan. Oke. Apa? Oke. Terima kasih Aki waktunya, maaf misal ada tingkah laku tutur kata yang kurang baik saat kami bersilaturahmi, mungkin ada hati juga niat yang kurang baik. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas wejangannya, informasinya, edukasinya. Insya Allah kami akan lebih dekat lagi kepada Gusti Pangeran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih menyebarkan kebaikan lagi, tentunya dengan ridho Gusti Pangeran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Aki caranya. Amin. Biarkanlah orang menilai apa yang kau lakukan. Tetap berjuang di jalan dan di sarana tentunya ajaran kalian. Oh, siap Ki, Amin. siap Ki. Alhamdulillah. Alhamdulillah Terima dapat kasih wejangan wejangan. dari Aki. Aki bahwa kita jangan sampai menyurutkan niat kita, sedulur. Kita harus sebarkan kebaikan, tentunya masih berpegang dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Aki atas waktunya. Terima kasih Ki waktunya. Aki bisa keluar sendiri ya Ki. Kita ke belakangnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sedulur, acara sudah selesai. Semoga menjadi tontonan ini menjadi edukasi yang baik untuk kita semua. Adalah gue yang oleh. Waduh,